sampaikan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalamun ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ibu dan bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, mohon maaf terlambat hadir karena sedang kurang sehat. Ibu dan bapak, asam uratnya berkambuh. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang bahaya penyakit hasad. Bahaya penyakit hasad. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim, iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian, kata Nabi, penyakit hasad. Nabi menggunakan kalimat iyyakum. Iyyakum, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah kalimat yang digunakan untuk perintah menjauhi. Iyyakum wal hasad. Jauhilah olehmu, kata Nabi, penyakit hasad. Mengapa demikian? Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu, kata Nabi, yakulul hasanat, dia memakan seluruh kebaikan. Kama takulun nar hatam, sebagaimana kata Nabi, api membakar kayu bakar. Bagaimana api membakar kayu bakar, ibu dan bapak rahimakumullah? Ada dua filosofi paling tidak di balik makna api membakar kayu bakar. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, api bila membakar kayu bakar, dia tidak hanya memakan yang sifatnya zahir-zahir saja, tapi api itu masuk ke dalam kayu bakar. Artinya, ibu dan bapak rahimakumullah, hasad membakar kayu bakar, hasad membakar kebaikan, tidak hanya memakan amalan-amalan zahir saja, tapi amalan-amalan batin pun punah dibuatnya. Apa contohnya, ibu dan bapak rahimakumullah? Bila hasad sudah menyerang seseorang, maka kemudian bisa muncul berbagai macam penyakit yang selama ini, ibu dan bapak rahimakumullah, amalan-amalan rahasia itu tak terganggu oleh yang lain, tapi bisa rusak oleh penyakit hasad. Apa contohnya? Amalan ikhlas. Apa contohnya? Amalan yakin, ibu dan bapak yang berbahagia. Misalnya macam ini. Orang kalau sudah kena penyakit hasad, maka dia, ibu dan bapak rahimakumullah, bisa terkena penyakit hilangnya ikhlas. Contoh kalimat, kalau tahu saya dia seperti ini, maka menyesal saya menolong dia. Maka hilanglah amalan ibadah 30 tahun yang sudah dipertahankan. 25 tahun itu dia rahasiakan, 30 tahun itu dia rahasiakan, tapi dalam satu kalimat itu menjadi punah segala-galanya ketika ia berkata menyesal melakukan kebaikan. Ibu dan bapak rahimakumullah, bahkan penyakit syirik sekalipun bisa muncul bila penyakit hasad mendera kehidupan. Apa contoh kalimatnya? Kalau tak kena saya takkan makan dia, kalau tak kena saya takkan hidup dia. Maka kita ini, ibu dan bapak rahimakumullah, bukanlah manusia yang mampu menjaminkannya. Jangankan untuk menjamin makan orang lain, menjamin makan anak kita pun kita tak mampu. Bukankah seluruh rezeki ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, tidak hanya makan dia sebut, kalau tidak kena saya takkan hidup dia. Bukankah hidup dan mati itu milik Allah? Nah, rupanya ibu dan bapak yang berbahagia, orang yang kena penyakit hasad, sesuatu yang tak pernah dia lakukan menjadi mungkin dia lakukan. Contohnya penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Selain itu, ibu dan bapak rahimakumullah, hasad, api membakar kayu bakar, tidak hanya ibu dan bapak api membakar kayu bakar tidak hanya berhenti sampai kayu bakar itu menjadi arang. Kapan dia berhenti? Apabila kayu bakar itu sudah berubah menjadi arang. Nah, ibu dan bapak, apabila kayu bakar itu sudah berubah menjadi arang, demikianlah ibu dan bapak rahimakumullah, hasad membakar kebaikan. Dia tidak akan pernah berhenti, walaupun kebaikan kita itu hanya tersisa sedikit saja. Walaupun
kebaikan kita itu hanya sedikit saja. Kapan dia berhenti memakan kebaikan? Sampai kebaikan kita itu sudah sirna semuanya. Hingga suatu saat ibu dan bapak yang berbahagia, manusia mengira amal ibadahnya masih banyak. Menurut kalkulator kita, amal ibadah kita ini lebih banyak daripada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Tapi rupanya nanti di yaumul hisab, dosanya masih utuh, sedangkan amal ibadahnya sudah sirna. Apa penyebab sirnanya amal ibadah itu? Salah satunya adalah penyakit hasad. Ibu dan bapak rahimakumullah, hasad itu apa? Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, ibu dan bapak rahimakumullah, hasad itu adalah al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil al-mahsud. Yang disebut dengan penyakit hasad, ibu dan bapak yang berbahagia, adalah al-bughdu, segala rasa benci. Maka kalau muncul di hati kita ini rasa benci, cepat cek ini benci dikarenakan hasad atau benci karena yang lain. Wal karahatu, segala ketidaksenangan. Maka kalau muncul ketidaksenangan juga mesti dicek ini ketidaksenangannya kenapa. Jadi bila muncul al-bughdu, benci, bila muncul wal karahah, ketidaksenangan, lima yarahu, bila melihat, apa yang dilihatnya? Min husni halin, yang baik-baik. Al-maksudi, terhadap orang yang ditargetkan, terhadap orang yang dihasadkan. Jadi kalau ibu dan bapak rahimakumullah, muncul benci dia, muncul ketidaksenangan dia, bukan menengok yang baik, tapi menengok yang buruk, ibu dan bapak rahimakumullah. Contoh, ada satu orang manusia kemarin mengatakan Allahumma lemah, Allahumma kuat. Apakah marah kita? Oh marah. Benci kita benci. Tak senang kita tak senang. Karena tetap dia hamba. Kalau agamamu dihina orang, engkau tidak tersinggung, maka gantilah kainmu dengan kain kafan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Bukan benci seperti itu yang dimaksudkan, bukan ketidaksenangan seperti itu yang dimaksudkan, tetapi benci dan tidak senang menengok hal-hal yang baik. Selama dia menjadi pengurus masjid, maju masjid. Selama dia memegang dakwah, maju dakwah. Selama dia memegang jabatan, maju segala apapun pekerjaan. Tiba-tiba terdetak di hati kita penyakit yang namanya benci dan ketidaksenangan, maka itu namanya adalah penyakit hasad. Imam Hasan Al-Basri, ibu dan bapak rahimahumullah, ditanya orang, bisakah orang-orang soleh, orang-orang yang terjaga sholat berjamaahnya, orang-orang yang terjaga sholat tahajudnya, orang-orang yang terjaga puasa sunat Senin Kamisnya, orang-orang yang terjaga ibu dan bapak rahimahumullah bacaan Qur'annya, bisakah di hati orang-orang soleh ini masuk penyakit hasad? Kata Imam Hasan Al-Basri, apakah kalian lupa bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam memiliki anak Nabi Yusuf alaihissalam? Seluruh anaknya selain Nabi Yusuf itu bermusyawarah, bermufakat jahat untuk memasukkan adiknya ke dalam sumur gua. Ini artinya mudah bapak rahimahullah, orang yang ayahnya Nabi, saudara kandungnya Nabi, aslinya mereka adalah orang-orang baik. Bisakah mereka melakukan perbuatan yang sebetulnya tak masuk akal bagi kita? Ibu dan bapak rahimahullah, bisa. Rupanya orang sekali beranak Nabi, saudara Nabi, orang yang aslinya baik, bisa membuat pemufakatan jahat untuk membunuh orang, memasukkan orang ke dalam sumur gua. Apatah lagi kita hanya orang-orang biasa, ibu dan bapak rahimahullah. Maka banyak orang-orang yang sepintas tak mungkin dia melakukan kejahatan seperti itu, tak mungkin dia meracuni orang, tak mungkin dia mendengki orang, tak mungkin dia bermain dukun untuk menghancurkan orang, ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi bila penyakit hasad telah masuk ke dalam jiwa, maka semuanya bisa terjadi, ibu dan bapak rahimakumullah. Terakhir, Imam An-Nawawi membuat definisi hasad, ibu dan bapak rahimakumullah. Apa itu hasad? Hasad adalah segala keinginan tercabutnya nikmat dari orang lain. Yang mendapatkan nikmat itu, baik nikmat itu sifatnya duniawi maupun sifatnya adalah ukhrawi. Ibu dan bapak, kalau ada keinginan tercabutnya nikmat dari orang lain, bila kita menengok orang lain mendapatkan nikmat, kata Imam An-Nawawi, itu adalah penyakit hasad. Bagaimana kalau kita cemburu menengok kelebihan orang lain? Boleh cemburu dalam 3 hal, ibu dan bapak rahimahumullah. Pertama, cemburu menengok iman orang.
Kedua, cemburu menengok amal orang. Yang ketiga, cemburu menengok ilmu orang. Cemburu yang macam ini boleh, tapi tidak ada keinginan tercampur nikmat dari orang yang bersangkutan, maka ini bukan tergolong penyakit hasad. Semoga ada manfaat kepada Bapak rahimahullah, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala penyakit hasad ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.